Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Farihatul Karimah dengan NIM 202101010059. Apakah teman-teman tahu apa pengertian nilai? Nah, pengertian nilai di sini adalah nilai itu merupakan sifat kualitas yang dapat dimiliki oleh objek tertentu yang dikatakan menjadi baik. Nah, nilai dalam etika merupakan hal yang sangat penting bagi kita karena persoalan ini adalah nilai dalam etika itu juga dapat menyangkut persoalan-persoalan yang dibahas terkait nilai dan etika tersebut. Nilai di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu nilai ilahiyah dan yang kedua adalah nilai yang diwahyukan melalui Rasulullah yang berbentuk iman, takwa, adil, dan yang paling utama yaitu diabdikan ke dalam Al-Quran. Nah, dari bentuk-bentuk pendidikan akhlak ini, nilai-nilai Islam dalam menjadi kepribadian anak didik adalah bukan hanya bersifat formal saja ya, tapi di sini juga dalam pengucapan, teori. Nah, itu juga harus dilakukannya setiap hari. Karena mengapa anak didik kita pun juga seperti itu, tidak bisa hanya diingatkan hanya satu kali saja, tapi berulang-ulang kali sehingga akan menjadi terbiasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Aryadi dengan NIM 202101101054. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi mengenai akhlak terpuji dan akhlak tercela. Yang pertama, akhlak terpuji. Akhlak terpuji yang saya jelaskan di sini ada 4. Yang pertama, amal soleh. Pengertian amal soleh. Amal soleh berasal dari bahasa Arab amal yang berarti pekerjaan atau perbuatan yang soleh, jamak soleh, yang bisa berarti membawa kebaikan atau sesuai dengan petunjuk dan contoh Rasulnya. Kata amal seperti yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti amal dengan perbuatan baik atau buruk. Dengan pengertian seperti ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa amal soleh adalah perbuatan yang membawa kemaslahatan bagi sama yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan contoh Rasulnya. Yang kedua, membiasakan beramal soleh. Dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan beramal soleh dalam arti luas bagi umat Islam adalah suatu kewajiban karena nilai baik atau tidaknya seorang ditentukan oleh amal perbuatannya. Oleh karena itu, kita harus mengetahui prinsip amal soleh antara lain. Yang pertama, mengetahui ilmunya. Kedua, niat yang baik. Ketiga, sabar saat melaksanakan ibadah. Dan yang terakhir, ikhlas. Keuntungan beramal soleh. Yang pertama, memiliki rasa kasih dan sayang. 2, kehidupan yang baik. 3, pahala yang besar. Dan akhlak terpuji yang kedua, toleransi. Pengertian toleransi secara etimologi disebutkan dalam KBBI yaitu sesuatu yang bersifat atau bersikap menenggang atau menghargai yang membiarkan atau membolehkan. Pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi secara terminologi didefinisikan Abu A'la Maududi yaitu suatu sikap menghargai kepercayaan dan perbuatan orang lain meskipun hal tersebut merupakan suatu keliru menurut pandangan kita. Ciri-ciri orang yang berperilaku toleransi: yang pertama, memahami perbedaan. Yang kedua, menghormati keputusan orang lain. Ketiga, mau menerima kritik. Keempat, tidak sombong. Yang terakhir, tidak egois. Nilai positif orang berperilaku toleransi: memiliki banyak teman dan saudara dari berbagai kalangan, menciptakan keharmonisan, meningkatkan sikap saling menghormati, menciptakan rasa aman dan tentram, menghilangkan sikap dengki dan fitnah serta permusuhan. Yang ketiga, musawah. Pengertian musawah: kata musawah berasal dari kata dasar sawa berarti meratakan, menyamaratakan. Karena kata musawah secara bahasa berarti kesamaan atau ekualitas, sedangkan secara istilah musawah adalah sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Ciri-ciri orang yang berperilaku musawah: orang yang memiliki sifat musawah dapat dilihat dari tingkah lakunya setiap hari. Di antaranya adalah tidak sombong, menghargai
karya orang lain, menghargai kedudukan dan profesi orang lain, menerima kritikan sebagai saran yang membangun, tidak merasa paling benar, menyadari kekurangan dirinya dan menerima kekurangan orang lain. Nilai-nilai positif musawah. Yang pertama, terciptanya hidup yang damai dan tentram. Yang kedua, terciptanya kehidupan yang harmonis karena sikap saling menghargai. Yang terakhir, terhindar dari perbuatan memaksakan kehendak. Yang keempat, ukhuwah. Pengertian ukhuwah atau brotherhood biasa diartikan sebagai persaudaraan. Dalam pengertian yang luas, ukhuwah adalah suatu sikap yang mencerminkan rasa persaudaraan, kerukunan, persatuan, dan solidaritas yang dilakukan seorang terhadap orang lain atau suatu kelompok pada kelompok lain dalam interaksi sosial. Munculnya sikap ukhuwah dalam kehidupan masyarakat disebabkan adanya dua hal, yaitu yang pertama, adanya persamaan baik dalam masalah keyakinan, wawasan, pengalaman, kepentingan, tempat tinggal, dan cita-cita. Yang kedua, adanya kebutuhan yang dirasakan hanya dapat dicapai dengan melakukan kerjasama dengan orang lain. Macam-macam ukhuwah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Prinsip ukhuwah Islamiyah adalah upaya dalam rangka yang didasarkan pada kesamaan agama Islam. Yang kedua, ukhuwah kebangsaan. Ukhuwah kebangsaan atau yang kita kenal dengan ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah berarti persaudaraan kebangsaan. Ini artinya seluruh warga negara Indonesia adalah bersaudara. Yang terakhir, ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah berarti persaudaraan sama manusia. Dalam terminologi agama, istilah ukhuwah insaniyah diistilahkan dengan ukhuwah basyariah, yaitu ukhuwah yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Membiasakan berperilaku ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui sikap ukhuwah dalam Islam, kita dituntut untuk bersikap ukhuwah. Adapun untuk mencapai nikmatnya persaudaraan baik sama manusia, bangsa ataupun agama, ada beberapa proses. Yang pertama, melakukan saling mengenal atau ta'aruf. Yang kedua, melakukan proses saling memahami atau tafahum. Yang ketiga, bersikap saling tolong menolong atau ta'awun. Yang keempat, bersatu atau ta'aluf. Dan yang terakhir, melaksanakan proses saling menjaga atau tafakul. Yang kedua adalah akhlak tercela. Di sini saya akan menerangkan dua akhlak tercela. Yang pertama, nifak. Pengertian nifak. Nifak berasal dari akar kata nafaqah, berarti munafik, menyembunyikan, berbohong, berpura-pura. Kata ini diambil dari kata nafiqah, berarti salah satu lubang tikus. Jika dicari melalui satu lubang, maka tikus itu akan lari dan mencari lubang lainnya. Kata an-nifaq secara istilah syara' berarti menutup kekufuran dan memperlihatkan keimanan. Dengan kata lain, orang munafik itu ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Lahirnya tidak sama dengan batinnya. Yang nampak darinya bertentangan dengan apa yang disembunyikan dalam hatinya. Jenis-jenis nifaq. Ada dua jenis nifaq. Yang pertama, nifaq iktiqadi atau keyakinan. Nifaq iktiqadi yaitu nifaq besar, di mana pelakunya menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Jenis nifak ini menjadikan keluar dari agama dan pelakunya berada dalam kerak neraka. Allah menyifati para pelaku nifak ini dengan berbagai kejahatan seperti kekufuran, ketiadaan iman, mengolok-olok agama dan pemeluknya, serta kecenderungan kepada musuh-musuh untuk bergabung dengan mereka untuk bergabung dengan dalam memusuhi Islam. Orang-orang munafik jenis ini senantiasa ada pada setiap zaman, lebih ketika tampak kekuatan Islam dan mereka tidak mampu membendung secara lahiriah. Yang kedua, nifak amali atau perbuatan. Nifak amali yaitu melakukan suatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik tetapi masih tetap ada iman di dalam hatinya. Nifak jenis ini tidak mengeluarkan dari agama tapi merupakan wasilah atau pelantara. Kepada yang demikian, pelakunya berada dalam iman dan nifak. Lalu jika perbuatan nifaknya banyak, maka akan bisa menjadi sebab terjerumusnya dia ke dalam nifak sesungguhnya. Tanda-tanda perilaku nifak. Yang pertama, bila berbicara berdusta, bila berjanji tidak menepati, bila mengikat perjanjian membatalkannya, bila berseteru ia berbuat dosa. Akibat buruk sifat nifak. Yang pertama, bagi diri sendiri,
tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan sama manusia sehingga dapat menjatuhkan nama baiknya sendiri, hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya, tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari, bisa mempersempit jalan untuk memperoleh rizki karena orang lain tidak mempercayainya lagi, mendapatkan siksa yang amat pedih kelak di hari akhir. Akibat bagi orang lain menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang terjalin baik. Apabila kekecewaan terlalu mendalam sehingga tidak mampu mengendalikan, tidak mustahil terjadi tindakan anarkis, membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan dan perbuatannya yang tidak menentu, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga merasa malu karenanya. Akhlak tercela yang kedua yaitu keras hati. Pengertian keras hati dalam memahami arti dalam keras hati, Amin Syukur dalam terapi hati mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang 3 macam hati, yaitu hati yang sehat tandanya adalah iman yang kuat dan pengalaman yang konsisten. Yang kedua, hati yang sakit tandanya adalah adanya keimanan, ibadah namun ternilai dengan keburukan dan kemaksiatan. Dan yang ketiga, hati yang mati tandanya adalah mengeras dan membatunya hati karena banyak kemaksiatan yang diperbuat. Dari pembagian di atas kita memahami bahwa keras hati adalah sikap tercela di mana seorang menutupi pikiran dan hatinya akibat dari perilaku keburukan dan kemaksiatan yang telah diperbuat, semisal munafik dan marah. Cara menghindari mengerasnya hati: membaca Al-Quran disertai dengan perenungan, mengatur pola makan agar perut tidak kenyang, bangun malam, merendahkan diri di hadapan Allah, dan pada akhir malam bergaul dengan orang-orang saleh, dan yang terakhir berempati kepada orang lain. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdian Hamidah, NIM 202101010097. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab pergaulan remaja. Pergaulan merupakan proses interaksi antara individu dengan individu maupun antara individu dengan kelompok. Sedangkan remaja dapat diartikan sebagai peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, dimulai dari usia 13 sampai 21 tahun. Ada pergaulan remaja yang saya jelaskan di sini, yaitu ada 4 pembahasan. Yang pertama, ada pergaulan remaja dengan teman sebaya. Yang kedua, ada pergaulan dengan orang yang lebih tua. Kemudian yang ketiga, ada pergaulan dengan orang yang lebih muda. Dan yang keempat, ada pergaulan dengan lawan jenis. Yang pertama yaitu ada bergaul dengan teman sebaya. Dalam bahasa Arab, bergaul diartikan sebagai suhbah yang diambil dari kata sohibah yang berarti pertemanan. Dalam bahasa Indonesia, bergaul berarti campur. Sementara teman sebaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kawan, sahabat, atau orang yang usianya hampir sama. Dengan demikian, yang dimaksud dengan bergaul dengan teman sebaya adalah pertemanan seseorang individu dengan individu lainnya yang tingkat usianya hampir sama atau sejajar. Ketika kita bergaul dengan teman sebaya, hendaklah mencari teman yang cerdas, memiliki akhlak yang baik, bukan orang fasik dan tidak semata-mata rakus terhadap kehidupan duniawi. Akhlak dan perilaku yang dimiliki oleh seseorang sangat dipengaruhi oleh akhlak dan perilaku di lingkungan sekitar. Jadi dengan bersama-sama orang yang salih, kita akan senantiasa termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Begitu juga ketika kita dalam keadaan lemah atau ingin berbuat sesuatu yang buruk, maka setidaknya ada pengingat yang selalu mengembalikan diri ke jalan yang benar. Adab bergaul dengan teman sebaya ini bisa dilakukan dengan cara saling tolong-menolong, berkata baik, dan menjaga persaudaraan. Di dalam bergaul dengan teman sebaya ini ada beberapa larangan, diantaranya yaitu bermusuhan, pergaulan bebas, melakukan minuman keras ataupun narkoba. Kemudian yang kedua yaitu ada pergaulan terhadap orang yang lebih tua.
Islam telah menganjurkan pemeluknya untuk menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi sosok yang lebih muda. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, orang yang lebih tua yaitu orang yang dipandang tua atau berpengalaman seperti orang tua, seperti para pemimpin dan para penasihat. Dengan bergaul bersama orang yang lebih tua, hendaknya seseorang melakukan dengan sopan dan berkata santun, menolak dengan halus perintah yang buruk, menghormati dan mendahulukan orang yang usianya lebih tua dari kita. Adapun larangan dalam bergaul dengan orang yang lebih tua yaitu dianjurkan untuk tidak melawan atau berbuat durhaka, serta tidak berbuat arogan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pergaulan dengan orang yang lebih muda. Dalam bahasa Indonesia, pemuda berarti orang yang lebih muda dari kita atau orang yang belum sampai setengah umur dan merupakan lawan kata dari tua. Orang yang lebih muda ini yang dimaksud adalah anak kecil atau remaja dan para pemuda. Bergaul dengan orang yang lebih muda dilakukan dengan memberikan nasihat dengan bijak, mempererat persaudaraan, memberi perhatian dan kasih sayang, serta memberi teladan yang baik, melakukan pembinaan, dan memberikan penghargaan ketika berprestasi. Seseorang ketika bergaul dengan orang yang lebih muda, ada juga beberapa larangan diantaranya yaitu tidak meminta penghormatan yang berlebihan, antipati terhadap mereka, serta tidak bermusuhan. Kemudian yang terakhir yaitu ada bergaul dengan lawan jenis. Islam adalah agama yang mengatur tata kehidupan manusia. Islam sesungguhnya tidak melarang bergaul dengan siapapun termasuk pergaulan dengan lawan jenis. Lawan jenis berarti lawan dari jenis kelamin. Apabila laki-laki maka lawannya perempuan dan begitu pula jika perempuan maka lawannya adalah laki-laki. Kemudian ada bergaul dengan lawan jenis ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pergaulannya, maka dalam melakukan pergaulan dengan lawan jenis harus diperhatikan yaitu berteman karena Allah, menutup aurat, menjaga kemaluan, dan menundukkan pandangan serta saling bertanggung jawab. Ada beberapa larangan dalam bergaul dengan lawan jenis, yaitu hendaknya menghindari hal-hal seperti khalwat atau melakukan ikhtilat dengan lawan jenis dan bersolek berlebihan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalatul Maghfirah, NIM 202-101-010094. Di sini saya akan menjelaskan mengenai meneladani keutamaan sifat Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Al-Ghazali merupakan seorang ulama besar Islam. Beliau adalah seorang hujatul Islam yang banyak menghafal hadis Nabi. Beliau juga dikenal sebagai ahli filsafat dan tasawuf, serta banyak mengarang kitab-kitab. Pemikiran-pemikirannya membawa pengaruh pada perubahan dunia. Ayahnya merupakan seorang muslim yang soleh. Beliau seorang yang kurang berada dan hanya memiliki usaha bertenun wol. Beliau termasuk orang yang tekun dalam mengikuti pengajian para ulama dan pecinta ilmu yang selalu berdoa agar putranya menjadi seorang ulama yang pandai memberi nasihat. Beliau meninggal saat Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad masih kecil sehingga beliau tidak menyaksikan ketika doanya terkabul. Sebelum meninggal, beliau menitipkan anak-anaknya kepada seorang sufi, sahabatnya, untuk dididik dan dibimbing dengan baik. Al-Ghazali dan saudaranya ditinggali harta warisan untuk bekal hidup. Tetapi harta itu habis karena Sufi juga termasuk orang yang sederhana. Beliau tidak mampu memberikan tambahan nafkah, maka Al-Ghazali dan adiknya diserahkan ke sekolah yang menyediakan biaya hidup bagi muridnya. Perjalanan hidup Al-Ghazali dalam menuntut ilmu dan mencari jati diri sangatlah panjang dan berliku-liku. Perjalanan panjang tersebut pada akhirnya mengantarkan menjadi seorang tokoh besar yang tidak saja dikagumi di dunia timur, namun di dunia barat juga mengakui kehebatan dan kebesarannya. Berbagai karya tulis telah dihasilkan dalam berbagai bidang, baik filsafat, logika, dan tasawuf, termasuk di dalamnya tentang pendidikan. Tidak mengherankan jika ia digelar dengan Hujatul Islam, Al-Imam Al-Jalil, Zainuddin, dan lain sebagainya. Al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan sehingga ia rela meninggalkan kehidupan duniawi untuk mengembara mencari ilmu-ilmu baru
ke Mekah, Madinah, Mesir. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keteladanan Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan sosok yang haus dengan ilmu pengetahuan. Berbagai ilmu pengetahuan telah ia pelajari seperti Al-Quran, usul fikih, ilmu kalam, filsafat, fikih, dan ilmu pengetahuan lainnya. Selain haus terhadap ilmu pengetahuan, ia juga haus terhadap ilmu dalam mendalami rohani. Oleh karena itu, ia meninggalkan kota Baghdad menuju Damaskus, melakukan kholwat dan iktikaf serta mengurung diri di menara masjid kota ini. Setelah itu, ia pergi menuju Baitul Maqdis untuk meneruskan kholwatnya, lalu dilanjutkan dengan menunaikan ibadah haji. Selanjutnya mengenai karya-karya Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan seorang ulama besar yang aktif dan produktif dalam menghasilkan karya ilmiah dari berbagai ilmu pengetahuan. Al-Ghazali telah meninggalkan tulisannya berupa buku dan karya ilmiah sebanyak 228 kitab yang terdiri dari beragam ilmu pengetahuan yang terkenal pada masanya. Imam Al-Ghazali telah mewariskan karya ilmiah yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran umat Islam, antara lain Ihya Ulumuddin, Al-Iqtisad fil I'tiqad, Al-Maqasid al-Falasifah, Tahafut al-Falasifah, dan Mizan al-Mal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan filosofi muslim yang menggambarkan filsafat klasik Islam ke puncak tertinggi dan diberi gelar Pangeran para Dokter. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Di barat populer dengan sebutan Avicen, akibat dari terjadinya metamorfose Yahudi, Spanyol, dan Latin. Ibnu Sina dilahirkan di desa Afsonah dekat Karmaitan, Kabupaten Baikh, wilayah Afghanistan, Provinsi Bukhara yang sekarang masuk daerah Rusia. Ibnu Sina lahir pada masa kekacauan di mana Khalifah Abbasiyah mengalami kemunduran dan negeri-negeri yang mula-mula di bawah kekuasaan khalifah tersebut memisahkan diri untuk berdiri sendiri. Sedangkan Baghdad sebagai pusat pemerintahan dan juga merupakan pusat ilmu pengetahuan jatuh ke tangan Bani Ibnu Sina lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi dan meninggal dunia pada tahun 428 Hijriah atau 10.037 Masehi dalam usia 58 tahun. Wafat dan jasadnya dikebumikan di Hamazan. Kehidupan Ibnu Sina penuh dengan aktivitas dan kerja keras sehingga suatu hari ia terkena penyakit mah akut yang sudah tidak dapat diobati lagi. Di hari-hari menjelang wafatnya, ia selalu memakai pakaian putih, mensedekahkan hartanya kepada fakir miskin, memerdekakan budak, serta giat beribadah kepada Allah. Ibu Ibnu Sina bernama Astaroh, sedangkan ayahnya bernama Abdullah, seorang gubernur dari suatu distrik di Bukhara pada masa Sumayyah Nuh II bin Mansur. Ibnu Sina sejak usia muda, selain telah hafal Al-Quran seluruhnya, dalam usia 10 tahun, ia dalam usia kurang lebih 17 tahun telah menguasai beberapa disiplin ilmu seperti matematika, logika, fisika, kedokteran, astronomi, hukum, dan lainnya. Selanjutnya, mengenai keteladanan Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan seorang ilmuwan dan filosof besar. Ia sosok yang jenius dan memiliki daya nalar yang tinggi. Karena kejeniusannya, ia banyak mempelajari sendiri berbagai macam ilmu pengetahuan dengan mudah. Selain jenius, ia juga merupakan sosok yang gigih dan haus akan ilmu pengetahuan. Pernah pada suatu saat ia membaca buku metafisika karya Aristoteles sebanyak 40 kali sampai ia menghafal, hanya saja ia tidak memahami. Meskipun demikian, ia tidak pernah putus asa. Ia terus mencari buku apa yang dapat menjadi kunci untuk memahami buku Aristoteles tersebut. Dan pada akhirnya ia pergi berjalan-jalan ke suatu pasar lokal khusus buku-buku filsafat dan menemukan buku karya Robi sebagai kuncinya. Selain kecerdasan dan gigih, ia juga merupakan sosok yang taat beribadah pada Allah, kreatif, tidak mengenal putus asa, tabah, dan tekun dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Ibnu Sina juga dikenal sebagai dokter yang handal. Ia dapat mengobati berbagai macam penyakit. Selanjutnya mengenai karya Ibnu Sina. Ibnu Sina banyak memiliki karya tulis. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa karya tulisnya terdapat 200 buku, dan pakar lainnya menyebutkan bahwa karya tulisnya hanya 100-an saja.
Di antara karya-karya Ibnu Sina seperti kitab Asy-Syifa, kitab Al-Qanun fil Tibb atau praktek kedokteran di bidang kedokteran, kitab An-Najah atau keberhasilan, yaitu ringkasan dari Asy-Syifa dalam hal ketuhanan, logika, dan ilmu alam, serta karya tulis lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.